Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kayaknya untuk hari bisa bergabung 18 orang ya. Silakan Rauf pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi malam ya Ustadz sudah kirim materinya, sudah dipelajari ya. Oke. Bahasa Indonesia tujuannya yaitu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Kemudian untuk EPS itu menganalisis bentuk kerjasama dan peranan Indonesia di bidang iptek di lingkup ASEAN. Kemudian untuk IPA dapat menemukan 3 manfaat sumber alternatif energi listrik dan merancang cara kerja sel surya sebagai sumber energi alternatif. Nah, masih ingat kalian apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, misalnya itu tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Nah, apa saja struktur teks eksplanasi? Pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Ya, paragraf pertama itu ada pernyataan umum, kemudian ada dan yang terakhir itu biasanya simpulan atau penutup, ya. Nah, pada pernyataan umum biasanya berisi topik permasalahan. Ya, deret penjelas itu berisi fakta dan informasi, sedangkan simpulan itu berisi hasil akhir, ya. Nah, langkah-langkah dalam menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi apa saja? Dibaca dulu, tatakin anunya. Iya. Baca dengan cermat. Dibaca dulu, ya. Bagus. Setelah dibaca, diapain? Langkah kedua. Dicari informasinya. Iya, dicari informasinya. Tiap paragraf itu apa informasinya, ya, dengan cara menemukan kalimat utama, ya. Yang ketiga, membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, ya. Kemarin kan sudah ada paragraf teks eksplanasi Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama kali di Asia Tenggara, ya. Nanti kalian cari informasi penting, ya. Departemen Teknik Elektrofakultas meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Paragraf kedua. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Iya, sel surya merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Oke. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang apa saja? 1. Bidang sosial budaya, politan. Ya, Medi, 1 Medi. Ekonomi. 5. Ya, yang kita akan pelajari untuk hari ini, ya, kerjasama negara-negara ASEAN iptek, ya. Apa iptek itu kepanjangannya? Ya. Ilmu pengetahuan teknologi. Nah, depan tadi ya, bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi apa saja? Yang tadi itu kerjasamanya. Kerjasama dalam mengatasi krisis energi. Iya, Daniel.
kemudian yang lain? Sama dalam pendidikan tenaga. Iya. Kemudian peranan Indonesia dalam kerjasama itu sebagai apa? Penyelenggara seminar. Iya, Yayan, sebagai penyelenggara seminar itu peranan Indonesia. Kemudian Buat akademi dan pelatihan tenaga surya. iya, membuat akademi pendidikan dan pelatihan tenaga surya itu contoh peranan Indonesia sama ASEAN di bidang iptek. Nanti untuk tugas LKPD, lembar kerja, nanti kalian mencari informasi di media mengenai kerjasama antara Indonesia dan Singapura dalam bidang iptek. Iya, Tat. Nah, Iya, Tat. sekarang kita lanjut, yaitu sumber alternatif energi listrik. Nah, apa saja sumber alternatif listrik? Energi matahari, energi air, energi angin, dan panas bumi. Kemudian energi angin, energi air, dan juga panas bumi. Apa manfaatnya? Manfaat energi alternatif itu apa saja? Pertama, ramah lingkungan. Ya, energi matahari itu tidak mengeluarkan polusi. Ya. Kemudian yang kedua, tidak akan habis, ya. Yang ketiga, Tidak akan habis. melimpah banyak, ya. Kemudian yang terakhir, aman. Mengapa kita energi alternatif? Karena energi yang kita gunakan pada saat ini, ya, lama kelamaan akan habis, ya. Kalau terus menggunakan energi fosil, lama kelamaan itu akan habis. Makanya kita harus mencari energi alternatif. Nah, contohnya di sini adalah panel surya. Ada yang tahu panel surya itu apa? Tahu. Ya, Tat. Iya, biasanya itu ditaruh di atas genteng itu, ya. Lempengan-lempengan. Kalau kalian pernah pergi ke Sumeneb itu biasanya di pinggir jalan ada lampu jalan yang menggunakan panel surya. Nah, cara kerja panel surya, nah, di tag tersebut kan sudah ada cara kerja panel surya. Panel surya itu terbuat dari apa? Lempengan tipis. Iya, lempengan tipis. Nah, berikut ini cara kerja panel surya, ya. Pertama, cahaya atau panas matahari diserap atau diterima oleh panel surya yang berupa lempengan tipis terbuat dari silikon. Kemudian, lempengan tipis tersebut diberi muatan positif dan negatif. Setelah itu, nah, saat cahaya mengenai lempengan tersebut, muatan positif bergerak dan bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Nah, untuk lebih pahamnya kalian cara kerja panel surya, nanti Ustadz kirim video di classroom, ya. Nanti kalian tonton videonya, kemudian tulis, ya, cara kerja panel surya. Pertanyaan? Sudah ada, ya? Kita lanjut, ya. Udah ada. Ya. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini? Apa saja? Iya, Kerjasama negara ASEAN. iya. Kemudian informasi penting. Nah, pelajaran apa ya? Iya, teks eksplanasi. Pelajaran apa yang paling kalian sukai? Pelajaran apa? Teks eksplanasi. Energi alternatif. Iya, energi alternatif. Pelajaran apa yang belum kalian kuasai? Demikian untuk pelajaran hari ini, ya. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa selesai, ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.